Kita butuh kesabaran dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya. Aduh, hai, ya. Pak, kalau udah tahu kita nggak mempunyai kuasa untuk menanggulangi bencana alam ini, tetapkan bencana ini sebagai bencana nasional agar negara-negara luar datang membantu negara kita. Ini enggak. Kita mengatakan kita mampu menanggulangi bencana ini. Kita nggak memerlukan bantuan dari negara luar. Tapi coba lihat sampai sekarang listrik aja udah belum terselesaikan. Aduh, hai. Ini bukan zaman Nabi, Pak. Ya, sampai Bapak mengatakan Bapak nggak memiliki tongkat Nabi Musa. Aduh. Cuma kita ya berserah diri kepada Allah, tidak serah diri kepada manusia. Kalau kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Saya minta maaf. Sepakat bahwa minta maaf itu diperlukan, tapi ternyata yang dibutuhkan di lapangan adalah logistik langsung. Tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Betul memang, Bapak Presiden Prabowo tidak memiliki tongkat Nabi Musa. Tapi ingat Pak, Bapak itu sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Kalau Bapak mau, Bapak bisa saja menggunakan pulpen yang ada di tangan Bapak itu sebagai pengganti tongkat Nabi Musa. Segera tanda tangan penetapan status bencana nasional agar ada payung hukumnya. Setelah itu tinggal Bapak instruksikan untuk segera melipat gandakan mobilisasi pasukan, mobilisasi peralatan, mobilisasi anggaran agar penanganan di daerah terdampak bencana dapat diakselerasi, dapat dipercepat, Pak. Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat. Ya, kita akan atasi ini bersama. Saat ini pemerintah sudah ada 4 helikopter akan bergerak. Baru akan. Orangnya lain udah ada tindakan. Sampean baru mau ada tindakan. Indonesia nggak butuh helikopter, bro. Korban bencana itu butuh makan. Nggak butuh stiker. Nggak butuh helikopter. Ciptaan helikopter yang terbaru. Nggak butuh. Butuh makan mereka itu. Butuh obat-obatan. Butuh pakaian. Jalan. Butuh alat berat. Bersihkan. Helikopter bisa apa? Hah? Udah ada tuh kemarin influencer pakai helikopter yang nganterin makan. Anda baru akan bergerak. Yang lain udah bertindak. Nggak butuh, Bung. Kami nggak butuh helikopter. Ya, helikopter, 4 helikopter baru akan bergerak. 40 helikopter akan bergerak saat ini. Kami nggak butuh yang namanya helikopter. Butuh makan. Kalau saat membantu yang namanya korban, kebanjiran, longsor, itu yang dibutuhkan. Bukan helikopter saat ini baru bergerak, akan bergerak. Nggak butuh. Helikopter sekarang nggak butuh. Rakyat itu butuh makan. Korban banjir, korban longsor, orang mati itu butuh bantuan, alat berat. Saat ini digali itu jenazahnya. Bangkainya ada di mana? Emang helikopter bisa gali? Emang helikopter bisa itu membersihkan jalan? Baru akan bergerak kan? Kasihan Pak para korban. Di Aceh Tengah, di Benar Meriah, di Gaya Luas masih terkurung. Mereka masih kelaparan, Pak. Mereka harus berjalan kaki puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan 1-2 kilo beras, Pak. Bayangkan, mereka harus naik turun bukit. Mereka harus melalui bekas lumpur. Mereka harus melalui bukit batu dan sebagainya. Yang mereka butuhkan percepatan penanganan, Pak, agar dapat segera membuka isolasi daerah tersebut.
Itu kalau Bapak punya keinginan untuk menangani bencana banjir di Sumatera secara serius. Tapi kalau hanya untuk berbicara, hanya untuk pencitraan, ya silakan Bapak kunjungi hingga beberapa kali pun. Itu tidak akan banyak bermakna, Pak. Karena ketika Bapak datang, semuanya akan ada settingan. Bapak ingat, Bapak datang ke Banda Aceh, listrik di Banda Aceh menyala, Pak. Bapak meninggalkan Banda Aceh, listrik kembali padam. Bapak datang ke Aceh Tamiang, sehari sebelumnya didirikan tenda untuk para pengungsi. Sebelum-sebelumnya tidak ada tindakan mereka untuk menyediakan tenda bagi para pengungsi. Semuanya penuh settingan, Pak. Jadi kalau Bapak betul-betul serius ingin mempercepat penanganan, pemulihan dampak bencana, gunakan kekuasaan Bapak. Itu bisa menjadi sebagai pengganti tongkat Nabi Musa, walaupun tidak akan sama persis. Prabowo minta korban banjir harus sabar. Kami tak punya tongkat Nabi Musa. Bisa segera. Alah, kok begitu sih jawabannya? Seharusnya jadi presiden itu harus bisa semua. Ada banjir, atasi, hilangkan banjirnya. Nggak ada itu namanya sabar. Masa iya ngatasin itu doang nggak bisa? Apa gunanya dipilih rakyat? Korban udah ribuan begitu masih aja disuruh sabar. Ini salah presidennya. Sekarang kita disuruh sabar karena presiden nggak punya tongkat Nabi Musa. Lah sebagai manusia akhir zaman yang udah memiliki berbagai kecanggihan teknologi, bukankah BMKG udah ingatkan bahwa kemungkinan akan terjadi hujan ekstrim di sekitaran Sumatera, dan udah disampaikan BMKG awal November, sebulan sebelum banjir dan tanah longsor terjadi. Kepala BMKG udah rilis 4 atau 8 hari sebelum banjir bandang terjadi. Ada bencana yang memang nggak bisa diprediksi kayak gempa bumi gitu ya. Tapi fenomena saat ini udah dihitung dengan akurasi yang tinggi. Jadi aneh ketika di zaman modern ada daerah yang sampai terisolasi berhari-hari sampai nggak makan, nggak minum, nggak masuk akal. Mereka juga nggak ada kekuatan boboiboy untuk bertahan. Jadi nggak usah bahas tongkat Nabi Musa deh. Zaman Nabi itu nggak ada pesawat. Sekarang semua udah serba ada, serba canggih. Keterlambatan presiden datang itu udah fatal. Jadi jangan lagi bilang saya nggak ngira, saya nggak nyangka. Datanya itu ada, informasinya juga jelas. Kan sebelum bencana udah dikasih tahu, kecuali nyawa manusia emang nggak sepenting itu sih di negara ini. Semestinya bisa diatasi sesegera mungkin, sehingga nggak menyebabkan lebih banyak lagi korban jiwa. Koreksi kalau bener. Apa karena Pak Prabowo kalah di provinsi ini ya? Bukankah di momen seperti ini seharusnya tunjukin, aku ini presiden kalian walaupun nggak dipilih. Tapi entahlah ya, pemilu depan. Bisa aja kena hawa bansos, kalian semua lupa apa yang udah pernah terjadi. Kalaupun Pak Presiden nggak punya kemampuan, paling enggak jangan hambat bantuan negara lain gitu. Kenapa susah sekali menyatakan bencana ini bencana nasional? Nggak punya tongkat Nabi Musa, tapi punya otoritas. Itu yang lebih penting. Yang menyebut Bapak Nabi juga nggak ada. Kalau nggak mampu bilang, ya jangan hambat pertolongan orang demi harga diri. Cabut dulu tuh anggaran MBG yang seharinya bahkan sampai 1 triliun lebih. Dahulukan yang penting, bukan memikirkan kepentingan karena ego. Jadi stop sok-sokan bilang sepanjang masih mampu soal harga diri bangsa dan bla bla bla. Dibantu internasional nggak boleh, menetapkan bencana nasional nggak mau, ditangani sendiri nggak mampu. Jadi inilah bukti bahwa inkompeten bisa membunuh ribuan orang. Tulis pendapat kalian di drop comment, share video ini, dan follow. Pak Prabowo Subianto, Anda memang tidak memiliki tongkat seperti Nabi Musa karena Anda memang bukan Nabi Musa, tetapi Anda adalah pemimpin yang diberikan amanah oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak seharusnya Anda menyampaikan komunikasi publik yang blunder dan memicu resistensi publik, alih-alih memberikan solusi dan kepekaan, tetapi yang terjadi justru adalah melukai hati rakyat, rasa keadilan dan kemanusiaan. Pertanyaan besar adalah apakah saat ini di Indonesia itu sedang terjadi krisis nurani kemanusiaan, karena semakin ke sini pernyataan para elit dan juga para menteri itu membuat dan menunjukkan kabinet semakin rapuh dan tidak punya arah komunikasi strategis yang jelas. Saat Sumatera dan Aceh masih diselimuti duka yang mendalam, rakyat itu butuh uluran tangan negara, menunggu dan menanti-nanti kata-kata yang itu menenangkan.
Dan kita tentu saja selalu dihadapkan dengan tidak adanya empati dan kepekaan para pejabat publik. Saat ini Indonesia, rakyat Indonesia terutama di Sumatera dan Aceh membutuhkan pemimpin yang otentik yang bisa menyelamatkan dari bencana ekologis. Dan juga kita membutuhkan keteladanan seorang pemimpin bangsa yang mau berkorban tanpa pamrih. Keteladanan ini seharusnya bisa ditunjukkan dengan bertanggung jawab melalui kebijakan, dengan mengedepankan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, bukan malah terus-menerus terjadi kegaduhan dan juga dalam komunikasi politik pemerintahan yang seharusnya itu tidak perlu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Sebelum mengomentari apa yang dikatakan Pak Prabowo, ada baiknya kita lihat dulu video ini. 2 hari yang lalu tidak ada, guys. Ini bukti kalau ada kemauan bisa dilakukan. Video itu menjelaskan bahwa di Tamiang Aceh yang namanya tenda darurat itu baru saja berdiri, baru saja terbangun. Terbangun ketika Presiden alias Pak Prabowo baru punya jadwal kunjungan ke Aceh. Saya cuma menjelaskan secara singkat aja. Bencana alam di Aceh dan di Sumatera itu hampir berjalan 2 minggu. Tapi ya, kalau yang namanya tenda darurat baru saja terbangun hari ini artinya apa? Ini artinya bencana alam di Sumatera dan di Aceh itu tidak ditanggapi pemerintah pusat secara serius, secara responsif, secara cepat tanggap. Saya di sini tidak sedang menaruh semua kesalahan secara mutlak kepada Prabowo, tidak. Tapi faktanya, lembaga-lembaga pemerintahan yang sifatnya itu pusat, mulai dari BNPB pusat, mulai dari pemerintah pusat, itu sama-sama leletnya. Kepala BNPB pusat yang sempat meremehkan bencana alam di Aceh dan di Sumatera katanya cuma mencekam di media sosial. Saya cuma mau menyayangkan aja gitu loh. Kalau seandainya nih ya, lembaga-lembaga pemerintah pusat itu cepat tanggap di hari-hari krusial, di awal-awal ketika bencana alam Aceh dan Sumatera itu baru terjadi, mungkin hari ini yang namanya beban-beban yang dipikul rakyat yang terdampak bencana alam itu udah ringan. Tapi faktanya, kalau hampir 2 minggu bencana alam terjadi, tapi tenda darurat dari pemerintah pusat malah baru terbangun ketika Prabowo mau berkunjung ke Aceh. Terus sekarang Prabowo meminta pengungsi untuk memaklumi karena pemerintah tidak punya tongkat Nabi Musa, bantuan butuh waktu dan lain-lain. Kenapa tidak responsifnya dari kemarin-kemarin sih? Kenapa gitu loh? Kenapa di hari-hari awal ketika Aceh dan Sumatera tertimpa musibah, Prabowo sebagai pemimpin negara, orang nomor 1 di negara ini, malah sempat-sempatnya menghadiri HUT Golkar ke-61. Bahkan sempat-sempatnya bikin statement yang berbeda dengan kenyataan aslinya. Salah satu statementnya adalah sukses menangani bencana alam di Aceh dan di Sumatera. Ketika Prabowo sudah membuat statement itu, terus sekarang Prabowo membuat statement yang baru, meminta pengungsi untuk maklum karena pemerintah pusat tidak punya tongkat Nabi Musa. Nah, ini kan jatuhnya malah kontradiktif gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi disaksikan ya sebuah video di mana di saat berkunjung ke Aceh Tamiang ya, Pak Prabowo ini mengatakan ya agar rakyat di Sumatera sana, terutama di wilayah Aceh, lebih bersabar ya kan. Karena pemerintah lagi ya berusaha menangani semua dampak dari bencana di Aceh dan juga di Sumatera ya kan. Dia mengatakan dan juga mengaku ya bahwa dirinya dan juga pemerintahan nggak punya tongkat Nabi Musa ya kan. Jadi semuanya ya harus bisa bersabar, pelan-pelan akan dipulihkan ya kan. Dan ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya ya Pak Prabowo mengakui bahwa dirinya ya punya kelemahan gitu, pemerintahannya punya kelemahan gitu. Dan juga ya mungkin istilahnya gagap dan juga gugup ya kan dalam menangani bencana di Sumatera sana. Dengan secara tidak langsung lah dia mengakui itu semua. Dengan mengatakan bahwa dia tidak punya tongkat Nabi Musa, kan ini kan seolah-olah bahwa rakyat itu seakan-akan ingin cepat-cepat agar semuanya cepat pulih, cepat bisa berjalan normal kembali. Ya nggak kayak gitulah. Kita juga kan tahu gitu loh situasi dan kondisinya ya kan.
Tetapi kan kita juga mengharapkan ya setidaknya ada kerja keras lebih lah dari usaha pemerintahan untuk menangani bencana di Sumatera sana ya. Dan ya sangat benar sekali apa yang dikatakan oleh para netizen ya kan. Kalau memang tahu kita nggak sanggup gitu kan, nggak mampu menanganinya, ya tetapkan saja menjadi bencana nasional gitu. Agar bantuan-bantuan dari luar negeri itu bisa datang, bantuan-bantuan dari negara-negara tetangga yang kalau kata berita-berita itu sudah siap ya kan untuk mengirimi bantuan, tinggal ya Pak Prabowo saja menetapkan menjadi bencana nasional, ya semua bantuan-bantuan itu akan masuk ke Sumatera sana gitu loh, secara logistik baik maupun secara ya peralatan-peralatan yang dibutuhkan, alat-alat apa saja yang sekiranya dibutuhkan buat mempercepat pengerjaan pemulihan di Sumatera sana, semuanya bisa dikirimkan gitu loh. Tetapi kan kita bisa melihat bagaimana ya mungkin gengsi ya kan, nantinya takut dikira tidak mampu menghadapi situasi seperti itu, jadinya ya mungkin Pak Prabowo enggan lah ya untuk menetapkan menjadi bencana nasional gitu. Tapi kan efeknya dan juga dampaknya kan kepada masyarakat gitu, menjadi ya kita lihat saja lah, begitu memilukan dan juga sangat kasihan sekali. Sudah 2 minggu lebih loh, tetapi kan belum aja kemajuan yang signifikan gitu loh. Bahkan katanya listrik pun sampai saat ini belum benar-benar pulih gitu kan. Padahal kita tahu bahwa listrik itu adalah salah satu ya hal yang sangat penting lah dalam kehidupan masyarakat di Indonesia ya kan. Dan kalau kita bisa melihat ini kan bagaimana ya, seorang presiden itu dengan kata-kata seperti itu tampak sekali ya kan, dia sebenarnya ya nggak mampu menghadapi situasi seperti ini, tetapi mungkin dia ya dengan egonya yang tinggi ya kan, merasa bahwa ya dia mampu menghadapinya. Tetapi kan kita bisa melihat kenyataannya kan enggak gitu loh. Dan ya wajar saja jika para netizen ini begitu marah dan juga mungkin juga menjadi bahan tertawaan ya kan. Ya kata-kata yang dipilih kan, dia nggak punya tongkat Nabi Musa itu adalah diksi yang sangat lucu sekali gitu. Dimana ya seharusnya sebagai seorang presiden ya nggak usah lah berkata seperti itu. Lebih baik ya berkata dengan motivasi yang bagus gitu kan, mengembalikan harapan, menghidupkan harapan kembali gitu loh, agar ya setidaknya masyarakat di sana tegar lah dalam menghadapi ujian dan juga situasi seperti itu. Kalau malah mengatakan nggak punya tongkat Nabi Musa, memimpin seperti itu, ya bagaimana masyarakatnya istilahnya bisa percaya dan juga yakin gitu loh bahwa pemerintahan Pak Prabowo bisa menangani semua bencana dan juga situasi yang ada saat ini. Kan ini kan seolah-olah Pak Prabowo sendiri sudah menyerah ya kan. Dia sudah kelimpungan dan juga kalang kabut gitu loh dengan tekanan yang ada ya kan dari masyarakat. Lalu juga dengan situasi yang begitu kompleks ya kan, masalah yang bertumpuk-tumpuk di Sumatera sana. Jadinya ya dengan secara tidak sengaja, mungkin dengan secara tidak sadar juga dia mengatakan bahwa dia tidak punya tongkat Nabi Musa gitu. Ya kita juga tahu lah ya bahwa siapa juga yang bisa yang punya tongkat Nabi Musa gitu. Kalau istilahnya pikirannya seperti itu ya di seluruh dunia ini pun nggak ada pemimpin yang punya tongkat Nabi Musa. Tetapi kan para pemimpin dunia ini dalam menghadapi masalah-masalah bencana itu mereka cepat dan juga tanggap ya kan. Jika sekira-kiranya negaranya ataupun pemerintahannya nggak sanggup, ya ditetapkan menjadi bencana nasional agar dari negara-negara lain bisa mengirimi bantuan, agar dari seluruh dunia lah ya bisa bersatu padu ikut membantu dan juga menangani bencana yang terjadi gitu loh. Nggak perlu gengsi dan juga istilahnya memikirkan ego sendiri agar dipuja, agar dipuji, agar kelihatan berhasil bisa menangani sendiri, agar terlihat keren. Ya nggak seperti itulah. Hal-hal seperti itu harusnya dikesampingkan dulu. Sebagai seorang pemimpin ya yang dipikirkan adalah bagaimana caranya secepat-cepatnya menangani masalah bencana dan juga ya menyelesaikannya lah dan juga memulihkan keadaan masyarakat ya kan. Kalau mau memikirkan
tanggapan orang dan juga nilai pada diri dia sendiri, ya nggak akan kemana-mana gitu loh. Dan kita bisa melihat kan bagaimana rapat-rapat yang ada sudah beberapa kali juga dilakukan pertemuan, tetapi kan tetap saja nggak ada hasil yang signifikan gitu kan. Bahkan kan kita bisa melihat bagaimana sampai saat ini pun para relawan dan juga ya para masyarakat society lah, masyarakat sivil kan masih saja berada di sana ya kan. Bagaimana caranya membantu agar rakyat-rakyat di sana masih bisa tetap bertahan gitu kan. Kalau kita bisa melihat di sosial media kan bagaimana kawan-kawan dari Ferry Irwandi kan, dia membuat panel sonar itu buat membangkitkan listrik tanpa harus menantikan kerjaan ataupun gerakan dari negara gitu kan. Ya kalau kita hanya bertanggung tangan kepada pemerintahan dan juga kepada presiden, ya memang sangat lamban sekali gitu loh. Dan ini kan sangat dinilai dan juga mungkin pasti nantinya akan diingat terus oleh masyarakat di Sumatera sana ya. Bagaimana mereka ditangani, bagaimana mereka tampak seperti seperti acuh nggak acuh lah dalam menangani bencana di Sumatera sana loh. Sudah hampir 2 minggu lebih masalahnya, tetapi nggak ada hasil yang signifikan, nggak ada perubahan yang signifikan gitu loh. Ini kan sangat miris sekali kan. Ya kalau istilahnya hanya bantuan-bantuan makanan, mengirimkan bantuan makanan, mengirimkan logistik setiap harinya, ya oke lah ya. Tetapi kan nggak, harusnya sebagai seorang presiden, sebagai seorang pemimpin ya setidaknya bisa mengerjakan hal lebih daripada itulah. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal perkataan dan juga statement Pak Prabowo ini? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.